Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata 2.3 tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Idris. Selamat pagi Pak Idris. Kira-kira gimana nih Pak Idris, kan rencana mau proses pembelajaran. Nah, kira-kira yang akan Pak Idris lakukan atau yang Pak Idris inginkan untuk siswanya nanti akan seperti apa atau prosesnya bagaimana, itu kira-kira mau seperti apa nih Pak? Sebenarnya dalam pembelajaran memang tidak serta-merta tetapi harus dipersiapkan baik, terutama mulai dari perangkatnya, dari media sebagainya, agar materi juga dipersiapkan baik. Kemudian dalam pembelajaran terutama sebenarnya anak peserta didik lebih bisa ataupun mampu dalam materi yang akan disampaikan oleh guru terutama guru. Kemudian apa yang menjadi sekiranya bisa dari pembelajaran itu harapannya bisa tercapai. Kira-kira yang sudah dipersiapkan untuk nanti proses pembelajaran itu apa-apa? Dari perangkatnya, dari apanya itu apa saja? Yang pertama terkait dengan perangkatnya. Perangkatnya yang pertama disiapkan mulai dari aksepsi sampai FAQ-nya. Setelah itu baru disiapkan, karena materi yang sudah ada ini dipersiapkan untuk materinya setelah poinnya. Rencana metode pembelajaran yang akan dilakukan itu pakai apa nanti Pak? Ya, untuk metodenya nanti menggunakan PCBL project estimate. Rencana nanti diharapkan proses pembelajarannya dengan tema apa nih Pak? Untuk temanya karena pas ini di berdua yaitu melalui senyuman Jadi tadi yang dipakai sudah akan dilakukan sesuai dengan prosedur ya Pak ya. Nanti berarti tinggal kira-kira yang ingin dicapai untuk siswanya nanti yang diinginkan yang seperti apa nih Pak? Minimal setidaknya dari itu siswa bisa punya skill untuk terutama dalam kemampuan mengkritisi seorang tapi sebelum melalui humor dan bisa menghasilkan bibit-bibit yang sekiranya yang berpotensi di luar sana, bukan hanya di sekolah itu tetapi hasil di luar sana mereka harusnya melalui teknik terutama hasilnya itu stand up comedy. Terus proses yang kira-kira nanti akan dilakukan kira-kira gimana Pak? Karena kan proses model stand komedi dan sebagainya pasti perlu adanya satu kemampuan tertentu ya. Nah kira-kira untuk menggali kemampuan mereka itu untuk mencapai itu apa yang perlu dilakukan? Sebetulnya mereka mampu semuanya, tinggal karena ini di materi pembelajaran ada lapangan dan sebagainya, tinggal nanti kita gali kembali melalui kita tampilkan terlebih dahulu untuk model stand up komedinya seperti apa, kemudian nanti cari materinya bisa melalui Google, kemudian nanti diadaptasi dan dikembangkan sesuai dengan topik yang akan mereka kuasai. Seperti itu berarti tujuannya agar mereka juga bisa start komedi tetapi sebenarnya mengkritisi dengan cara yang dinamis gitu ya. Kemudian nanti proses untuk pelaksanaan pembelajarannya sesuai yang diharapkan ya Pak ya. Terima kasih. Demikian tadi observasi untuk proses pembelajaran di Bahasa Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, presentasi terlebih dahulu. Yang pertama
akan senior hadis Khalifah Rasul Hasanah ingkang tiara jadi Manisa Martilian Mintahul Maula Mulia mulai ya Munajat dunia Nada Fitriya Aulia Azza Nadinur Azifah Nabail Kulbiyana Naila Abta Anindi Naila Putri Maharani Naila Rahma Neva Firdiansyah Radista Naswa Tripta Pajadiani Putria Rahmita Suci Raisa Nur Fitrian Renasa Aprilia Putri Rizka Ernita Rayu Mustafa Ali Pia Tirsyah Selva Desiana Eka Putri Siti Cahyani Siva Aulia Beri Tasya Lamet Diregita Dia ini Aulia sudah sehat ya? Iya benar maksudnya sama Pripta Fatirani itu maksud ya Tia Ramadhani Firjia Monica Firma Dianisia Wahyu Paralia. Alhamdulillah hari ini sudah semua ya. Kita kembali ke materi anekdot bahwa kemarin kita sudah berarti tentang awal anekdotnya jelas di dalam pembelajaran ini di dalam anekdot ini mengungkapkan fakta lewat kritik mengungkapkan kritik lewat senyuman. Yang terkait dengan ini, yang baru kelihatan? Kelihatan nggak? Ada yang nggak kelihatan? Itu yang tidak mengatakan, yang nggak membaca. Ada yang nggak membaca? Kelihatan semua ya? Yang pertama terkait dengan bagaimana memilih sumber yang dipercaya dalam menyampaikan kritik. Yang namanya menyampaikan sumber di sini setidaknya sebagai referensi. Referensi dalam teks anekdot di sini nanti ya harus bisa dipercaya. Pertama, kalian bisa cari referensi dari Google terkait dengan materi anekdot. Yang kedua, materi-materi tentang anekdot bagian seperti apa, entah itu tentang politik ataupun tentang budaya atau tentang lingkungan yang ada. Berikutnya bisa juga dari referensi dari YouTube, di mana komika yang ada sebagai acuan kalian pembuatan teks anekdot atau stand up itu materinya seperti apa. Itu yang perlu kalian cari. Beberapa referensi seperti punyanya Raditya Dika atau Didi dan sebagainya, komika, cari aja komika dan sebagainya, nanti akan muncul di dalamnya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan berpikir kritis, ada yang tahu berpikir kritis? Kalau kritis itu apa? Parah itu ya? Parah. Kemudian parahnya kenapa? Karena penyakitnya. Yang namanya kritis berarti urgent. Dalam artian kita harus segera segera tanggap gitu ya. Kemudian berpikir.
Tapi berpikir kritis berarti di sini apa? Kita harus tanggap terhadap sesuatu yang ada di dalam lingkungan belajar, misal di sekolah kelas lah. Kalian tanggap ada yang sekiranya sakit lebih dari 3 hari, maka kalian harus berpikir kritisnya apa? Karena sebagai teman dalam keluarga, teman dan keluarga, bagian dari itu kalian harus menjenguknya. Ini betul sekali menjenguknya. Sebagai apa? Bahwa sosial kalian muncul, gitu ya. Kemudian bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab. Yang namanya santun dan bertanggung jawab berarti santun dalam tutur kata, etikanya, kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kalian. Kalau ada proyek dan sebagainya, lakukan, kerjakan dengan baik, tentukan dengan sesuai deadline dan sebagainya. Itu bagian dari tanggung jawab dan kedisiplinan juga. Kemudian di sini pernahkah di sini kalian membaca, ada yang pernah membaca komik lucu atau cerita lucu? Sering ya? Iya, kalian sering bercengkrama dan sebagainya. Contohnya apa biasanya? Random. Ada judulnya random gitu ya. Apa namanya? Komik judulnya apa? Yang lucu biasanya apa? Ada? Yang humor, lucu itu yang judul humor. Kartun apa judulnya? Ipin Upin. Iya kan? Iya bisa. Itu versi saya. Versi dia beda lagi, nggak apa-apa. Itu bisa. Ya. Kemudian bisa mengambil kritis atas fenomena sosial. Ada nggak di dalam kartun Ipin Upin di sini ada kritis fenomena sosialnya? Sosial di dalam apa? Pertemanan, terus keluarga, masyarakat, terus ruang sekolah juga. Ya, itu juga bisa masuk bagian dari itu ya. Kemudian selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke materi di dalam anekdot, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal. Yang namanya di sini ya, lawakan tunggal itu stand up comedy, monolog. Mengapa? Karena bisa memerankan satu orang, bisa memerankan beberapa karakter. Itu namanya monolog. Contoh yang paling mudah di selain stand up adalah tahu dalam, bukan dalam apa? Wayang apa? Wayang kulit. Iya. Itu pasti memiliki pita suara yang lebih dari satu. Itu berarti kemampuannya luar biasa. Karena biasa di luar, kalau kan bisa di dalam, ini beda ya. Kenapa kemampuannya rasanya luar biasa? Itu harus monolog. Apakah saya bisa Pak seorang pelajar mempunyai kemampuan ini monolog ini? Bisa. Asal mau belajar mengasah, gitu ya. Yang berikutnya peserta didik mampu memahami dan menganalisis gagasan dalam anekdot dengan kritis dan reflektif. Memahami dan menganalisis itu kemampuan yang sebetulnya tinggi. Tingginya kenapa? Tingkat literasinya harus luar biasa, harus konsisten. Hari ini membaca 5 lembar, kemudian besok 5 lembar dan sebagainya. Selalu konsisten. Maka kalian akan pengetahuan kosakatanya bertambah, ya, wawasannya bertambah, pengetahuannya, sehingga kalian akan memahami dan menganalisisnya luar biasa. Memahami dengan cara menyimak. Tapi kalau menganalisis sudah mengolah kata dan sebagainya menjadi bukan kata lagi, menjadi paragraf, bukan lagi menjadi wacana, menjadi sebuah artikel bacaan yang baik. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi pesan atau amanat yang terkandung dalam suatu contoh teks anekdot. Amanat yang pesan atau amanat yang bisa diambil hikmahnya di balik kelucuan cerita yang dikemas dalam hal adanya kelucuan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajarannya di sini? Ya, yang bisa diteladani untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian di sini memahami ya, peserta didik mampu memahami jenis maja dan penggunaannya.
Nanti ada beberapa majas, ada 3 kalau misalnya nanti dalam anekdot. Kemudian peserta didik membuat kerangka dan hasil teks eksposisi dengan tujuan menyampaikan kritik secara sosial yang ada. Kemudian peserta didik mampu memproyeksikan hasil teks eksposisi dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Nanti kita akan kembali ke sini. Ya, cakupan materinya ada pengertian teks anekdot, kemudian ciri-cirinya, struktur dan unsur kebahasaan. Itu yang harus ada ya. Ini sudah saya share untuk materinya di link yang harus dibaca. Oke, sebelum kita masuk di materi yang ini, pembahasan ini, silakan gawainya dibuka dulu. Untuk coba tesnya terlebih dahulu. Pengetahuan kalian sejauh mana sebelum memahami materi yang akan saya sampaikan sebagai dasarnya? Sudah diisi? Aku sudah tahu dari mana? Oh yang waktu kemarin pelatihan ya? Oh sudah mulai. Tidak apa-apa, coba yang belum dulu. Boleh di ini, kalau ini kebaca paketnya? Boleh scan ini, boleh pakai yang Bitly, silakan. Bisa terakses? Ya silakan sesuai dengan kemampuan pemahaman kalian. Oh iya silakan. Sudah? Bisa? Ya kalau yang nggak bisa pakai scan barcode, boleh menggunakan yang Bitly. Pakai buka Chrome ya, Chrome bitly.com. Bisa? Ya silakan dulu. Menurut pemahaman kalian saja. 10 menit cukup ya? 15, maksimal 15.
Ya. Bluetooth connected.
boleh gunakan keyboard. Ya, yang lain udah? Sudah, oke. Ya, yang sudah. Oke, kita tesnya. Oke, semua keluar yang di samping ini biar enggak ya. Oke, siap. Nanti tirukan ya. Saya pikir, saya rasa, saya paksa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikat benang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Ular melekat, kepala bulat. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua tentara pikir, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi sepuluh. Siap berdoa. Hai muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. Ayo lagi ya. Sambil sana sini. Yang apa? Yang ini. Ada. Mau yang ini mas ini? Lebih seru sama ini.
biar gak banyak iklan.
anekdot di sini teks yang mengandung cerita pendek, mengangkat cerita pendek karena sekali kita menyampaikan dengan durasi 7 sampai 10 menit selesai, 5 sampai 10 menit. Kemudian dikemas dengan kejadian lucu atau mendidik. Mendidik di sini apa? Tak tahu tak tinggal bintang. Ya. Karena teks di sini menceritakan pengalaman baik itu nyata atau khayalan yang sifatnya adalah menghibur dengan fokus pada satu momen atau insiden tertentu. Beda dengan bully ya, kalau bully itu kan terlalu tajam situasinya juga. Tapi kalau di sini beda. Kalau di sini itu anekdot di sini lebih menampilkan pesannya dan memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat. Bukan hanya orang tersebut, tetapi terus orang yang ada di sekelilingnya. Mengapa orang yang disindir itu tidak marah? Karena dibalut dengan kemasan humor. Seolah-olah orang yang disindir itu walaupun kena pada dirinya, tetapi karena dia itu mengikuti alur yang lain tertawa, dia juga ikut tertawa. Aslinya menyindir seseorang yang yang menjadi sasaran, tetapi kan tidak serta-merta langsung menyebutkan si A, tidak, tapi bagi yang disindir saja. Kemudian isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi, harus fakta ya, dan dirasakan oleh khalayak umum atau masyarakat. Ini dapat berupa tertulis, teks tertulis, audio ataupun grafik. Kalau langsung berarti antara audio sama berbicara. Tujuannya apa dari anekdot ini? Tujuannya untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan cara yang menyenangkan dan seringkali disertai dengan unsur humor, lawakan, gitu ya. Kemudian anekdot sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pidato, tulisan kreatif atau percakapan sehari-hari. Ini contoh anekdot liburan kuli bangunan. Ini juga ada videonya. Nanti silakan bisa kita lihat. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Mungkin sekarang. Saya paling nggak mau bangun rumah atlet karate karena bata yang sudah saya susun rapi, dihancurin lagi. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet ringan. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. Saya paling nggak mau bangun rumah atlet karate karena bata yang sudah saya susun rapi, dihancurin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Didi. Saya ini sudah berkeluarga dan pekerjaan saya kuli bangunan dari KTMC. Keahlian saya ini bikin rumah, tapi saya sendiri gak punya rumah gitu. Ya.
saya tuh kayak dosen yang ngajarin banyak orang, tapi anaknya buta huruf. Ya, saya tiap hari bikin rumah, anak istri disuruh ngontrak. Ya, saya ngontrak di rumah sempit ukuran 2x6. 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja. Jadi kalau saya naik Kopaja itu serasa di rumah sendiri. Ya, saya tinggal di rumah sempit, berantakan. Saya tuh suka malu kalau ada tamu datang ke rumah. Dan istri saya biasanya ngomong kayak gini, maaf Pak, Bu, rumahnya berantakan. Istri saya aneh, rumah berantakan bukannya diberesin, malah minta maaf. Ya, saya sama anak istri saya tinggal berempat di rumah sempit itu. Tempat tidur aja nih, nggak cukup buat berempat. Jadi untuk tidur aja, saya menggunakan sistem ganjil genap. Ya, saya hanya mampu tinggal di rumah seperti itu karena penghasilan kuli bangunan itu kecil, teman-teman. Hanya cukup buat makan. Dan saya tuh suka kesal kalau sudah ada anak tetangga yang ulang tahun. Karena uang yang harusnya buat belanja dibeli buat beli kado. Yang akhirnya harusnya hari itu kita makan nasi, jadi makan ciki. Lagian ngapain sih ulang tahun? Panjang umurnya. Nenek saya seumur hidup belum pernah ngerayain ulang tahun. Umurnya panjang. Ya teman-teman, di antara keluarga saya memang yang paling miskin, teman-teman. Ya, karena ipar-ipar saya itu memang kaya. Dan saya tuh suka malu kalau misalnya udah kumpul lebaran. Biasanya mereka ngasih uang gitu, dan kalau ngasih uang ngomongnya kayak gini, "Nih Di, ada rezeki buat kamu. Doain ya kakak biar lancar rezekinya. Doain kakak biar lancar rezeki." Yang seret rezekinya itu saya. Harusnya dia mendoakan saya. Oh my God. Kita tuh hidup lama dalam kemiskinan, dan saya tuh suka kesal sama orang yang ngomong kebahagiaan itu tidak diukur dari uang. Orang yang ngomong kayak gini nih belum pernah ngerasain diomelin istri gara-gara gak punya beras. Belum pernah ngerasain diusir sama yang punya kontrakan gak bisa bayar. Belum pernah ngerasain kedupan. Karena jangankan orang kayak saya, teman-teman, Mario Teguh aja kalau ngalamin seperti itu pasti butuh motivasi. Jadi orang miskin, jadi kuli bangunan, saya ngerasa apa-apa tuh salah. Pandangan orang tuh selalu jelek. Saya ngajak anak-anak saya jalan ke mall, tetangga bilang apa? Paling cuma pengen naik eskalator. Padahal saya pengen naik lift. Istri saya beli daging ayam, ngomong bilang apa? Nekat juga tuh orang. Besok pasti gak masak. Bahkan teman-teman, istri saya ini hamil yang ketiga sekarang dicela juga. Ya, ngehamilin istri aja nih pinter, giliran bayar utang susah. Jadi orang miskin ngehamilin istri aja harus bayar utang dulu. Sekian saya Dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tepuk tangan buat ya, oke, itu sekitar dari stand up. Ini gambaran ya. Ini memang real nyata, tetapi dibuat diplesetkan itu. Kira-kira kalau orang seperti itu bagaimana? Tersinggung nggak langsung? Enggak, karena apa? Suasananya yang pribadi. Coba dibuka halaman 30. Yang pertama itu temanya. Kira-kira temanya apa kalau ini yang di halaman 30? Apa? Kehidupan. Kalau tema kehidupan, judulnya apa tadi? Toko bangunan. Kuli bangunan. Ya, judulnya kuli bangunan. Kemudian 30 ya? Ya betul. Temanya. Ya, masalah yang dihadapi apa? Siapa yang menyampaikan? Masalah yang dihadapi dari si Didi ini. Ekonomi. Terus
utang, terus apa lagi ada? Masih ada? Tidak punya rumah. Iya, tidak punya rumah. Terus apa lagi? Udah, masih ada? Iya. Dia kerja nggak? Kerjanya apa? Iya. Oke, itu yang itu masalahnya ya. Masalahnya yang kemudian berikutnya unsur umurnya apa? Siapa yang bisa? Unsur umurnya? Ya, saya putar sekali lagi sambil disimak gitu ya, coba. Nanti kira-kira unsur umurnya apa? Luar biasa Kak Didi. Ada dihancurin atlet karate karena bata yang sudah sering nggak mau bangun rumah atlet karate karena bata yang sudah saya susun rapi dihancurin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Didi. Saya ini sudah berkeluarga dan pekerjaan saya kuli bangunan berdaya KTMC. Keahlian saya ini bikin rumah, tapi saya sendiri gak punya rumah gitu. Iya, saya tuh kayak dosen yang ngajarin banyak orang, tapi anaknya buta huruf. Ya, saya tiap hari bikin rumah, anak istri disuruh ngontrak. Ya, saya ngontrak di rumah sempit ukuran 2x6. 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja. Jadi kalau saya naik Kopaja itu serasa di rumah sendiri. Ya, saya tinggal di rumah sempit, berantakan. Saya tuh suka malu kalau ada tamu datang ke rumah. Dan istri saya biasanya ngomong kayak gini, maaf Pak, Bu, rumahnya berantakan. Istri saya aneh, rumah berantakan bukannya diberesin, malah minta maaf. Ya, saya sama anak istri saya tinggal berempat di rumah sempit itu. Tempat tidur aja nih nggak cukup buat berempat. Jadi untuk tidur aja saya menggunakan sistem ganjil genap. Ya, saya hanya mampu tinggal di rumah seperti itu karena penghasilan kuli bangunan itu kecil, teman-teman. Hanya cukup buat makan. Dan saya tuh suka kesel kalau sudah ada anak tetangga yang ulang tahun. Karena uang yang harusnya buat belanja dibeli buat beli kado. Yang akhirnya harusnya hari itu kita makan nasi jadi makan ciki. Lagian ngapain sih ulang tahun, panjang umurnya. Nenek saya seumur hidup belum pernah ngerayain ulang tahun, umurnya panjang. Ya teman-teman, di antara keluarga saya memang yang paling miskin, teman-teman. Ya, karena ipar-ipar saya itu memang kaya dan saya tuh suka malu kalau misalnya udah kumpul lebaran. Biasanya mereka ngasih uang gitu, dan kalau ngasih uang ngomongnya kayak gini, Didi ada rezeki buat kamu, doain ya kakak biar lancar rezekinya, doain kakak biar lancar rezeki. Yang syarat rezekinya itu saya, harusnya dia mendoakan saya. Oh my god, kita tuh hidup lama dalam kemiskinan, dan saya tuh suka kesal sama orang yang ngomong kebahagiaan itu tidak diukur dari uang. Orang yang ngomong kayak gini nih belum pernah ngerasain diomelin istri gara-gara gak punya beras, belum pernah ngerasain diusir sama yang punya kontrakan gak bisa bayar, belum pernah ngerasain kedupan. Karena jangankan orang kayak saya, teman-teman, Mario Teguh aja kalau ngalamin seperti itu pasti butuh motivasi. Mario Teguh itu motivator atau inspirasi membuat orang akhirnya. Jadi orang miskin jadi kuli bangunan, saya ngerasa apa-apa tuh salah. Pandangan orang tuh selalu jelek. Saya ngajak anak-anak saya jalan ke mall, tetangga bilang apa? Paling cuma pengen naik eskalator. Padahal saya pengen naik lift. Istri saya beli daging ayam, ngomong bilang apa? Nekat juga tuh orang. Besok pasti gak masak.
Bahkan teman-teman, istri saya ini hamil yang ketiga sekarang dicela juga. Ya, hamilin istri aja nih pinter, giliran bayar utang susah. Jadi orang miskin ngehamilin istri aja harus bayar utang dulu. Sekian saya Dede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi rumahnya apa? Ada berapa part materi yang disampaikan? Yang pertama materi apa? Beli bangunan profesi ya. Profesi. Yang kedua rumah. Ya, rumahnya kenapa? Kecil ukuran? Bisa tahu ukuran totalnya? Berapa? 2 kali 6 meter nih, 1, 2, sebatas ini. Itu 2 kali 6. Ya. Kemudian setelah buat rumah apa? Ulang tahun. Iya, ulang tahun ya. Ulang tahun. Seharusnya uang ini bisa untuk apa? Makan, tetapi untuk membeli kado sehingga harus makan ciki. Kemudian apa lagi materinya? Umur panjang. Ya, yang umur panjang, umur nenek yang apa namanya tadi? Neneknya untuk cerai 6 tahun tapi umurnya panjang. Walaupun tidak dirayakan tapi usianya tetap Panjang. Kemudian iya ya kenapa? Tetapnya sehat. Anaknya udah sehat. Nggak bisa masak ya karena itu membeli ayam yang harganya terus kan mall kenapa? Dibilang aja naik salah ternyata pengen naik Ya kan hanya weekend atau apa itu kan hanya itu. Kemudian apa lagi? Bisa ada? bikin anak berpental. Iya. Dibagi karena dia ngontrak tidur apa namanya tempat tinggalnya ngontrak, dia belum bisa membayar, tapi saat istrinya hamil yang ketiga malah ditakdir tukang kontrakannya bilang bisanya hanya bikin anak, tetapi bayar utang tidak bisa. Padahal apa kaitannya kalau karena sama kontrakan? Kan nggak ada sambungannya ya. Iya, tetapi dikaitkan itu. Oke, terus ada lagi yang terakhir apa? Lalu katanya dibilang dari Quran. Ada kehidupan bisa dulu diukur dari uang, tapi padahal kehidupan butuh Uang. uang segalanya bukan? Ya. Bukan. Segalanya butuh Uang. Iya bukan, kita bukan butuh uang, tapi segalanya memang kalau ada uang akan lebih mudah. Ya enggak? Ya. Iya, makanya kita harus nyari uang atau biar uangnya datang sendiri. Jangan dicari. Uang itu dia bisa mencari kita bagaimana? Sosial kita yang harus ya. Sosial kemampuan kalian yang harus dijual, kemampuan kalian yang harus munculkan. Dengan kemampuan itu kalian uang itu akan datang sendiri. Tapi kalau uang dicari mudah apa sulit? Sulit. Kalau sulit, udah tahu sulit berarti harus punya sosial, punya kemampuan. Itu pasti uang itu akan mencari. Ya, makanya kalian harus mengasah di KBS ini. Kalian punya sosial, spa, cantikan, tata rambut dan sebagainya. Itu yang kemampuan sosial yang harus kalian miliki. Sebagai apa? Kelak setelah lulus dari SMK kalian punya sosial yang bisa dijual, yang mana bisa sebagai imbal balik kalian sudah mempelajari ilmu sekolah di PKL, kemudian kalian aplikasikan di tempat kerja, baik itu nanti di PKL ataupun di magang. Setelah itu kerja beneran, gitu ya. Oke, itu terkait dengan komika. Terus di situ bawahnya apa? Ya. Pesan yang ingin disampaikan apa di situ berarti pesannya? Dari Didi ini tentang kuli bangunan. Silakan yang bisa menyampaikan pesannya.
bersyukur Ya, kita harus dapatnya. bersyukur terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Segala sesuatu itu memang harus ikhlas dan diniati dengan Baik. apa? Selain baik, niat karena Allah. Niatkan ibadah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh, jangan mudah putus asa, tetapi harus selalu optimis. Agar apa? Kalau Didi tadi sebagai kepala keluarga, dia harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bukan hanya secara materi, tetapi secara apa? Tidak lahir saja, tetapi batinnya juga. Jadi, harus imbang. Tadi bukan hanya bisa membuat anak saja, tetapi anak juga harus diberikan makan dan sebagainya. Jadi, tanggung jawab seorang kepala keluarga juga berat. Makanya seorang istri juga harus mengimbangi ya, saling kerja sama. Jangan cari ke apa? Kekurangan ya, tapi harus saling melengkapi. Apa yang ada dalam kekurangan kalian jadikan kelebihan pada nanti calon yang muda. Sebaliknya, kalian di pihak laki-laki kekurangannya apa, kelebihan yang kalian miliki untuk melengkapi. Jadi saling melengkapi. Kalau mencari saling kesempurnaan enggak? Ya, karena sempurna itu hanya milik walaupun manusia katanya manusia yang paling sempurna. Tidak, ya memang dia dari apa semua makhluk gitu ya. Karena disertai dengan apa? Apakah yang lain makhluk yang lain tidak ada dalamnya? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Tapi yang paling sempurna ya memang manusia. Makanya manusia harus lebih baik dibandingkan makhluk yang lain itu harus lebih baik. Oke, ini terkait dengan materi. Kita lanjutkan yang struktur dan anekdot. Ada 3 struktur dalam anekdot. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Orientasi di sini ya, pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran. Berarti ini mau satu hal. Yang namanya anekdot itu hampir mirip dengan berita karena dikemas ini ya, apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Tadi perkenalan tentang bangunan sebagainya ya. Kemudian yang komplikasi di sini ini masalah yang dihadapi tokoh mulai dimunculkan problematikanya di bangunan dan sebagainya sampai dia harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini anak saya minta liburan. Pak ingin kehidupan, jawabnya apa? Alasannya Didi. Jakarta banjir. Terus anaknya dari siapa? Terus tanggungan perahu. Jawaban ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak Idris? Ya, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Pak Idris sudah mau datang ya ke sini. Kemudian tadi saya sudah banyak melihat observasinya Pak Idris untuk pembelajaran di kelas gitu ya Pak Idris ya. Dari mulai awal sampai akhir secara overall, dari mulai pembukaan, dari absensi, refleksi dan sebagainya. Sebenarnya secara overall gitu ya, itu sudah sangat memuaskan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Idris ada nggak hal-hal yang diinginkan untuk lebih dari itu semua? Sebenarnya terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas seperti yang sudah dilakukan saya, terutama apabila ada yang kurang dan itu juga yang jadi belajar sendiri. Apalagi dari yang saya lakukan setidaknya itu yang tambahan durasi istilahnya antara materi
begitu saya lihat dari awal sampai akhir gitu ya, itu mohon maaf, mungkin ada beberapa yang masih kurang ada ketinggalan gitu ya Pak. Karena kan memang pada proses pembelajaran, apalagi mungkin di kita itu rata-rata pembelajarannya sih 2 waktu, jadi kan begitu panjangnya waktu gitu ya. Ternyata kan di situ memang ada waktu yang memang untuk bisa memfokuskan anak lagi untuk mengarah ke sana. Itu kan biasanya kalau di sana harus atau minimal ada yang namanya mindfulness gitu ya, untuk berdiam sebentar, membuatkan konsentrasi kepada siswa gitu ya, mengajak siswa dan kita juga untuk konsentrasi lebih dalam lagi dengan proses yang sudah dilalui cukup lama gitu ya. Mungkin kan siswa ada titik kejenuhan di sana gitu ya. Dan juga ya itu memang masih belum saya lihat untuk yang hal itu gitu. Mungkin ada tambahan lain Pak. Saya mohon maaf sebelumnya, tapi memang kayaknya anak-anak kita dengan masa-masa yang seperti itu perlu sekali untuk menggali mereka memfokuskan kembali. Dan kalau saya lihat kan tadi ada beberapa pengelompokan siswa ya, sudah dikelompokkan berdasarkan diskusi yang cukup ramai, diskusi yang cukup panjang terhadap mereka. Pada dari sisi itu antusias sekali gitu ya. Cuman saya tak sedikit menanyakan kira-kira dasarnya untuk membagi sebuah kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil dalam diskusi itu yang dilakukan Pak Idris itu seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk sebetulnya dalam pembelajaran juga ada berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian untuk kelompoknya itu atas kesepakatan bersama dengan peserta didik, saya juga tidak bisa mengatasi. Kemudian kesepakatannya ada beberapa opsi yang kami tawarkan terkait dengan tujuan absen. Kemudian yang kedua di mansuat, kemudian yang ketiga geografis. Ternyata mereka lebih pilih yang tadi dari geografis. Saya tanya kenapa lebih ke geografis. Ternyata mereka lebih kedekatan rumah, terutama dalam mereka komunikasi lebih lanjut. Mereka lebih suka di situ. Presensi yang mana kita temukan ternyata jauh-jauh dua besar juga di kita, tapi mereka lebih mungkin ya ketemu ya, karena kemarin kayaknya materinya ya tampil yang kita ikut, jadi kan ingin ketemu di luar dari sekolah kan, kalau itu ketemu di luar. Nah kalau di suasana itu sebelumnya ya, sebelum melaksanakan itu perasaan yang Pak Idris ada itu seperti apa ya? Perasaannya sebetulnya ya campur aduk ya. Apalagi ya sebelumnya sudah dilakukan sejak tadi dan sebagainya, tapi karena ini momennya luar biasa sehingga persiapan untuk sebelumnya sudah dimakan dari banyak materi, dari kemudian media juga, kemudian dalam situasi memposisikan anak juga harus luar biasa juga. Apalagi pas di pembelajarannya juga bukan kerjasama yang kuat antara guru sama siswa. Siswa lebih senang gitu ya dengan mereka memilih kayak tadi sesuai dengan geografi, siswa lebih antusias, ternyata semangatnya bertambah gitu ya. Nah setelah itu berarti gimana nih perasaan Pak Idris setelah melihat mereka ternyata kok malah lebih dari ekspektasi gitu kan? Ya itu kan di luar harapan. Ternyata anak juga bangga dengan hasil pembelajaran, karena memang tidak semua tema dilakukan yang sama, sesuai dengan tema yang ada seperti itu. Dan kebetulan di situ tempat ekspresi bagian dari anak itu mereka ekspresi menggunakan kritik melalui semua. Tidak harus kok sebelum dikritik dengan apa kesnya malah nggak mau kenal, malah mereka pergi ya. Oke, terima kasih Pak Idris. Nah harapan kedepannya lagi nih yang mungkin Pak Idris harapkan dari sisi anaknya, mungkin apa dari sisi kelengkapan yang ada di sekolah, sarana prasarana untuk menunjang itu kira-kira apa nih Pak? Ya, untuk harapan ke depan setidaknya harus mengupgrade ya, mengupgrade entah itu topiknya, kemudian mengupgrade tentang media juga seperti itu sebagai contoh, kemudian perangkatnya juga diupdate sesuai dengan kurikulum yang tadi menyesuaikan kurikulum yang tetap.
apalagi dalam kehidupan anak-anak yang segera atau di mana kita ambil contoh dalam orang mereka. Karena kalau kita ambil contoh terlalu umum nanti, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi gereja, kondisi anaknya. Kira-kira nih yang sudah dilakukan Pak Idris itu untuk biar itu lebih lengkap lagi di ruang lingkup sekolah ini apa nih Pak Idris? Karena kan mungkin ada beberapa hal yang mengandung preferensi ini yang sudah dilakukan apa saja? Yang sudah dilakukan yang mencoba kalau memang dari sekolah memfasilitasi bisa ya alhamdulillah, tapi kalau memang belum ada ya coba memfasilitasi diri sendiri dengan semua sudah coba untuk mungkin ini sekolah kan pasti punya rekanan lah ya gitu ya, kan mungkin kolaborasi dengan yang lain dan sebagainya gitu kan, mengandalkan maaf kalau mungkin segala sesuatu mengandalkan dari sekolah kan kayaknya malah justru yang ada tidak terlaksana tapi hanya berangan-angan gitu ya, sehingga yang sudah ada alat ataupun apapun menjadi aset tersendiri mungkin kan seperti itu ya, yang sudah dilakukan ini karena sekolah ada beberapa kebijakan pun itu kan pasti akan ada yang diambil untuk mengarah ke lebih baik gitu ya Pak. Bisa aja berkaitan dengan lain tidak. Nah kalau dari sisi perasaan sendiri nih Pak Idris begitu dilakukan, mohon maaf ya saya sih hanya sebagai supervisi aja, menemani lah ya kita bersharing gitu ya. Kira-kira perasaannya gimana nih Pak di Pak Idris sendiri? Ya terima kasih atas yang dari motivasi Pak sendiri. Kesalahan atau kekurangan dari saya kalau saya sendiri kan tidak tahu. Kita tahu bahwa memang ada akan tahu dan sekiranya bisa mengintervensi kita sekiranya soal kekurangan di mana dan sebagainya sehingga ya Pak Idris. Jadi kalau menurut Bapak ini sebenarnya sangat diperlukan nggak sih sebenarnya untuk masing-masing kalau dulu ada semacam pendampingan ataupun mungkin yang bersama-sama ada di situ gitu, untuk melihat sejauh mana sebenarnya yang sudah kita lakukan gitu. Dan kira-kira kalau seperti itu dengan anak itu akan seperti apa gitu ya. Karena kan biasanya mereka mungkin diajar hanya atau yang mengajar di situ hanya satu, tapi ternyata kok di situ ada yang melihat gitu. Kira-kira untuk Bapak sendiri seperti apa, kemudian anak-anak itu akan menjadi seperti bagaimana gitu. Sebetulnya idenya bagus seperti itu, apalagi yang pendampingan itu setidaknya minimal tim, terutama karena kita di mata pelajaran kalau kita serahkan ke dari guru-guru selalu mendampingi kan terus bagian apalagi itu setidaknya nanti bisa berkolaborasi melalui masing-masing UGP untuk melakukan pendampingan. Karena dengan adanya pendampingan insya Allah ya tadi kita jadi tahu kekurangannya di mana, kita lebih memperbaiki ke depan sehingga dalam UGP juga akan semakin bagus. Kurang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak sendiri ya mungkin kalau saya sama Pak Idris kan agak rekan sejauhnya beda gitu ya, beda mapel, jadinya mungkin jarang melihat untuk masuk ke jurusan dari mana gitu ya. Jadi mungkin ini siapa yang mau yang masuk ke kelas gitu kan. Nah itu anak-anak ada rasa yang bagaimana nih ya, kemarin saya bisa tahu ada orang yang belum saya kenal masuk kok kayaknya malah di belakang, kemudian dia bisa kemari, jadi gimana nih anak-anak bertanya-tanya atau seperti apa nih rasanya? Sebelumnya karena sudah ada konfirmasi terlebih dahulu dengan tanya jawab ini, kami sudah memberikan informasi kepada mahasiswa sekiranya entah itu hanya dengan dulu ataupun masih ada sekiranya pendampingan dan sebagainya tetap seperti biasa. Dan ada apa yang memang murni seperti itu, tidak ada yang seperti ini. Jadi kami memang tidak berjalan apa-apa. Kira-kira kalau hal itu memang bagus ya Pak, ke depannya kira-kira yang diharapkan ya Pak itu seperti apa?
harapannya terutama dari belajar. Iya betul. Karena kan kita mengarahnya memang ke siswa. Ya karena orang ke siswa yang pertama mulai dari topiknya memang kita coba sama ya, kemudian untuk seperti contohnya itu kita upgrade sesuai dengan yang ada situasi dan kondisi terutama di seperti itu. Karena dengan adanya contoh-contoh yang baru itu siswa lebih mengenal dibandingkan dengan contoh yang lama. Ya tidak apa-apa ada contoh yang lama tetapi dari diri sendiri mengenal. Yang kemudian yang kedua kita juga harus secara main sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga kita mulai dari kesepakatan bersama, mulai dari pertama awal pembelajaran adanya kontak pembelajaran yang mana mulai dari dalam 1 tahun ini kita harus sampaikan diri sendirinya itu yang berhubungan. Namun tidak semua melakukan, jadi itu sangat dibutuhkan. Jadi memang sebelumnya juga kalau mahasiswa rencana punya rencana ke depan minimal 1 semester lah ya, tapi lalu udah disampaikan mau apa saja dan sebagainya, pasti mereka kan sudah tahu gitu ya. Jadi gambarannya sudah ada gitu ya. Jadi memberikan gambaran secara jelas ke siswa juga ternyata apa yang dilakukan di pun sudah disampaikan melalui beberapa mungkin ada tujuan pembelajaran nanti akan apa aja, materi yang akan disampaikan kira-kira sampai di mana, mungkin ada porsi pembelajaran yang berbeda akan seperti apa gitu. Jadi mereka memang itu andil ya untuk bisa menampilkan ataupun melaksanakan yang itu. Jadi siswa memang selalu dilibatkan menjadi satu kesepakatan kelas gitu ya Pak ya. Karena dalam bahasa Indonesia kan lebih ke literasinya. Ternyata sebelum ada program literasi penguatan dari sekolah pun kami juga sudah menggunakan dalam bahasa Indonesia bahwa minimal siswanya 2 buku minimal 10, kemudian kelas 11 dan 3 sampai 4, kelas 12 nya selesai. Itu pun kami kembalikan lagi sesuai kesepakatan antara pembelajaran. Mereka dalam 1 tahun itu aja jadi nggak 2 ternyata atau lebih dari itu juga kesepakatan bersama. Akhirnya kita voting karena mereka yang melakukan kita harus merasakan. Akhirnya mereka sepakat 2 karena banyak yang karena kemampuan siswa berbeda karena tidak yang lain sehingga melakukan voting. Akhirnya 1 semester 1 buku, kemudian semester berikutnya 1 tahun mereka sudah mendapatkan 2 novel. Berarti mereka ya syukur-syukur itu minimal. Kalau lebih bagaimana? Lebih besar itu bagian dari untuk mengasah pengetahuan, kemudian persoalannya, kalimatnya, paragrafnya. Itu ada targetnya ya Pak ya, yang minimal akan didapatkan lah ya, juga sejauh itu ada target tertentu minimal kalau seperti ini. Jadi dia posisi di berapa persen lah ya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya secara berkala dan secara berjenjang untuk anak-anak dari kelas 10, 11 sampai 12. Jadi memang salah satunya mungkin ya karena mungkin dengan juga sebagai ketua PKK di teknik studi untuk literasi ya Pak ya. Gitu. Yang sangat luar biasa. Oke, ini terima kasih banyak atas yang sudah mau ke sini dan juga. Dan saya mohon maaf saya tidak memberi tapi kita sharing dia, saya juga masih banyak kekurangan. Mungkin saya juga suatu saat perlu pendampingan juga dari Bapak yang lain juga karena proses kita adalah bagaimana kita bersama-sama untuk mengajarkan permuaranya ke siswa dalam tempat nasional. Terima kasih Pak Yudhis atas kami, mudah-mudahan bisa membantu, bisa memberikan ya sedikit gambaran gitu ya. Jadi selamat siang Pak Yudhis, terima kasih. Mungkin bisa sampai jumpa lagi, mungkin kita bertemu di lain kesempatan untuk bisa bersharing kembali. Terima kasih juga atas kesempatannya pada dari awal sampai akhir ini kita saya jadi banyak belajar tentang ilmu baru yang memberikan untuk bisa melalui positif namanya saya dan akan bisa lebih pemaksaan aplikasinya juga dan Ini sama-sama terima
Assalamualaikum Pak. Oke, demikian tadi untuk proses supervisi akademik bersama saya, Slamet Suparman, CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Purbalingga.